Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Putra putri SD Mugres Kampus A dan Kampus B yang dirahmati Allah. Tentu saja kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat di dalam mempelajari hukum-hukum dalam ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu anak-anak adalah alat agar supaya membaca Al-Quran kita bisa benar, ya, bagus sesuai dengan kaidah ilmu yang diberikan Allah. Baiklah anak-anakku sekalian, terlebih dahulu kita bunyikan doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, setelah belajar ini kalian diharapkan mampu memahami tentang hukum-hukum bacaan di dalam ilmu tajwid. Begitu juga mampu untuk mewujudkan ketika membaca Al-Quran diamalkan sehingga bacaannya menjadi bagus, benar, sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jadi kalian nanti setelah belajar bersama ini kalian amalkan, kalian tampilkan di hadapan siapapun dengan benar membacanya, ya. Di antaranya adalah bab masalah mim sukun. Anak-anakku sekalian, dalam bab mim sukun atau mim mati, ingat hanya ada 3 hukum bacaan. Yang pertama idgham syafawi, yang kedua idgham mislain atau idgham mimi. Nah, yang ketiga adalah ikhfa syafawi. Anak-anakku sekalian, ketika kita ada mim mati, konsentrasi di depannya ada huruf apa? Itu penting. Ketika bab mim mati, maka hukum yang harus kita ingat adalah idgham syafawi. Enggak mungkin idgham khalqi, enggak mungkin. Enggak bisa. Karena babnya beda. Kalau mim mati itu hanya 3 hukum bacaan. Ketika kita menghadapi mim mati di depannya itu ada apa? Kalau mudahnya kita hanya mengingat 2 huruf saja. Huruf mim dan huruf ba. Ya, ingat. Jadi hanya menghafal 2 huruf mim dan ba. Ketika ada mim ketemu mim, di depannya ada mim, pasti idgham mimi atau idgham mislain. Yang kedua, ketika ada mim ketemu ba, pasti ikhfa syafawi, pasti sudah. Selain itu adalah idgham syafawi. Gitu aja. Idgham itu apa anak? Idgham itu jelas, idghamku masuk, ikhfa itu samar. Nah, ini hukum bacaan syafawi. Maksudnya apabila ada mim sukun di depannya ada huruf selain ba dan mim, itu bacaan idgham syafawi. Contohnya sudah ada dalam surat At-Takwir, idza syam, samsu. Nah, idza syamsu, perhatikan ini, atau yang sebelah kiri Anda, mata'an lakum wa li an'amikum. Nah, mim mati ketemu wawu. Nah, jelaskan idhar. Ini memang sudah dikemas sesuai dengan surat yang kalian pelajari pada semester 1 dan semester 2. Berikutnya bawahnya sebelah kanan. Likulli imri'im minhum ri'im minhum yaw. Mim mati ketemu ya. Yauma idzin sya'nu yughni. Sampingnya idza syamsu, jelas. Syamsu. Bawahnya liman sya'a minkum ayyam minkum an.
Minkum ketemu hamzah. Minkum mim mati ketemu hamzah. Kemudian berikutnya hukum bacaan idgham mislain atau idgham maksudnya ialah apabila di depan mim ketemu mim saja hurufnya enggak bisa lain. Pasti itu dah, pastikan. Jadi dalam bab mim mati kalian hanya menghafal 2 huruf ba dan mim. Kalau mim punyanya idgham mimi, kalau ba punyanya ikhfa syafawi. Kalau dalam bab nun mati dan tanwin, ikhfa hakiki paling kaya hurufnya 15. Kebalikannya kalau mim mati itu hanya ketemu ba saja. Contohnya ala yadhunnu ulaika annahum. Nah, karena idgham maka dimasukkan. Dan di situ ada tekanan, satu ketukan lagi karena ada tasdid. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Nah, seperti itu. Kemudian ikhfa syafawi. Ikhfa itu apa? Samar. Maka ingat-ingat hurufnya hanya huruf ba saja. Paling miskin. Nah, paling miskin huruf ba saja. Cara membacanya samar-samar. Siap-siap masuk. 1 ketuk, dengungnya 1 ketuk dan tambah 1 ketuk sehingga pada ketukan keempat jatuh pada huruf di depannya. Contoh dalam surat Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bi. Bi-nya itu ketukan keempat. Wa ma sahibukum bi majnun ya. Gak pakai berhenti, cuma Pak Roni ajarkannya supaya ketukannya pas. Wa ma sahibukum bi majnun, seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian sekarang saya sampaikan materi yang kedua yaitu bab mat tabi'i. Mat itu apa, Nak? Mat itu panjang. Mat itu artinya bacaan panjang. Kebalikannya qasira artinya pendek. Jadi ketika kita baca Al-Qur'an harus tahu panjang pendeknya. Mana yang mat tabi'i? Apa mat tabi'i itu? Mat itu panjang, tabi'i artinya tabiat. Maksudnya apa tabiat itu? Ketika ayat itu, ketika huruf hijaiyah ketambahan salah satu huruf dari 3, alif, ya atau wawu, atau dibalik awi biasanya anak kalau menghafalkan tambahan pada huruf mat itu. Mat tabi'i sering dinamakan mat asli. Kenapa mat asli? Karena ya aslinya itu harus panjang. Bagaimana menentukan bacaan mat tabi'i? Semua huruf hijaiyah yang di depannya ketambahan salah satu huruf awi. Nah, contohnya yaitu ma, mi, mu. Karena 2 huruf maka ketukannya 2. Coba perhatikan. Ma, mi, mu, dan semua huruf yang ketambahan alif, wawu, ya. Cara membacanya 2 ketuk karena 2 huruf. Nah, ini coba perhatikan. Contoh bacaan mat tabi'i dalam surat An-Nazi'at dan An-Naba. Perhatikan surat An-Naba dulu. Wa ja'alna al-laila liba. Cukup 2 karena 2 huruf. Bawahnya wa banaina fawqakum sab'an sida cuma 2 sida wa banaina itu juga mat tabi'i. Nah juga mat tabi'i ya. Bawahnya lagi linukhrija bihi habba wa naba cuma 2. Sudah saya beri garis bawah. Sampingnya surat An-Nazi'at. Yauma tarjufur ra cukup 2. Bawahnya ulu cuma 2. Ulu yauma idhiu. Nah,
yauma idzin wajifah hal ataka hadi dua aja. Hal ataka hadi itulah tabiat dari mat tabi'i atau mat asli. Nah, baik. Kita kembali ke mat jaiz atau mat wajib. Apa mat wajib itu anak-anak? Apabila ada mat tabi'i, ingat mat tabi'i, huruf yang ketambahan salah satu huruf awi atau ayu. Berlayar. Nah, mat tabi'i berlayar pasti diikuti hamzah. Pasti sudah. Nah, bedanya di sini apakah dalam satu kalimat atau di lain kalimat. Coba ikuti bersama ya. Apabila ada mat tabi'i berlayar atau bertemu atau diikuti hamzah, dan itu pasti itu dalam satu kalimat. Cara membacanya wajib panjangnya hanya 5 ketuk. Kenapa 5 ketuk? Layar itu panjangnya 3 ketuk. Contoh, amma yatasaalun, sa-nya 2 ya, mat tabi'i. Sa tambah 3. Sa-alun. Seperti itu. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha. Sa-nya kan mat tabi'i. Ketambahan layar. Layarnya 3 ketuk. Nah, satu kalimat, satu kata, maksudnya satu arti. Jadi layarnya 3, sa-nya mat tabi'i jadi 5. Ciri-cirinya kalau mat tabi'i kebanyakan anak-anak hamzahnya itu berdiri sendiri. Kebanyakan cirinya itu. Sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Seperti itu. Sekarang beralih kepada surat An-Nazi'at. Antum asyaddu khalqan amis sama manya yang digaris bawahi mat tabi'i berlayar. Banaha akhraja ma'aha wa mar'aha. Baik, itulah cara membaca mat tabi'i. Sekarang mat jaiz. Nah, hampir sama anak-anak. Apa mat jaiz itu? Jaiz itu suka-suka. Suka-suka bagaimana? Panjangnya kalau mat wajib 5. Kalau mat jaiz boleh 5, boleh 4, boleh 6. Batasannya 4, 5, 6. Apa mat jaiz? Sama dengan tadi. Mat tabi'i berlayar diikuti atau bertemu hamzah. Tapi di lain kalimat. Untuk menentukan cirinya di lain kalimat. Tapi tidak semuanya. Hamzahnya itu terpisah. Terpisah dengan mat tabi'i berlayar. Cara membacanya sama ya. Jadi ancang-ancang atau siap-siap satu ketuk. Kalau mat jaiz ini boleh 4, boleh 5, boleh 6. Maksimal 6. Contohnya surat An-Naba. Labithina fiha ahqaba. Saya ulangi. Labithina fiha ahqaba. Nah, jadi boleh 6. Kalau diambil 5 boleh. Labithina fiha ahqaba. Diambil 4. Laisa labithina fiha ahqaba. Ya, seperti itu. Wa qul hal laka ila anta zakka. Hamzahnya itu lepas. Bawahnya innama
anta itu kamu. Nah, ma-nya itu jadi lepas, artinya lepas. Ciri-cirinya kalau nggak tahu artinya, ya ciri-cirinya saja. Kebanyakan hamzahnya itu lepas. Lepas dengan kebanyakan kalau mad jaiz itu dipangku, ada yang mangku. Ya. Tidak semuanya tapi. Ka'annahum yawma yarawna lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Nah itu. Selamat belajar anakku sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya. Semoga bermanfaat. Menjaga wajadas barang siapa yang bersungguh-sungguh ya akan pasti mendapatkan. Kalau bersungguh-sungguh menuntut ilmu pasti ilmunya didapatkan. Nah sekarang jangan lupa ada tugas ya. Tadi kan ada bab mati. Nah itu ada 3 bacaan. Tolong Pak Roni tuliskan masing-masing satu contoh saja. 3 ya. 3 satu contoh. Jadi apa tadi itu ya? Idar Syafawi 1, Ilham Mimi 1, Ifat Syafawi 1, sudah 3. Nah kemudian berikutnya Mat Tabi'i nanti juga 1. Kemudian Mat Jaiznya itu 2. Nah, Mat Jaiz 2, Mat wajibnya 2. Jadi berapa tadi? 4, 5, 6. Sudah cukup. Sekian dulu. Nanti kalau komentarnya masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan lewat SMS boleh. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.